Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Widayanti dari jurusan D4 Fisioterapi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung infeksi. Nah, sebelum masuk ke penyakit jantung infeksi, saya ingin menjelaskan lapisan-lapisan pada jantung yang berhubungan dengan penyakit jantung infeksi. Jadi yang pertama ada perikardium atau epikardium, yang kedua ada miokardium, dan yang ketiga ada endokardium. Yang pertama, perikardium. Perikardium ini merupakan lapisan paling luar pada jantung yang terdiri dari dua lapisan, yaitu selaput parietal yang melekat pada dinding dada dan selaput paru, dan lapisan visceral atau epikardium. Lapisan ini berada di permukaan jantung. Yang kedua yaitu lapisan miokardium, yaitu lapisan tengah pada jantung yang sering disebut dengan lapisan otot jantung. Nah, lapisan ini berfungsi untuk kontraksi pada otot jantung. Nah, yang terakhir ada lapisan endokardium, yaitu lapisan dalam pada jantung yang membentuk katup jantung. Nah, apa aja sih penyakit jantung infeksi ini? Yaitu yang pertama ada perikarditis. Nah, perikarditis ini adalah peradangan pada perikardium yang terjadi di visceral dan parietal dengan tanpa atau disertai timbulnya cairan dalam rongga perikardium yang bersifat transudam dan eksudam dan serosanguinis atau purulen atau bernanah pada perikardiumnya. Apa aja sih tanda dan gejala pada perikarditis ini? Yaitu yang pertama sulit bernafas, mudah merasa lelah, pembengkakan pada dada dan pembengkakan pada kaki. Terus seringnya itu terjadi pembengkakan pada pergelangan kaki. Sakit di dada, demam yang tinggi disertai batuk juga menjadi gejala perikarditis ini. Faktor risiko pada perikarditis ini yaitu pada laki-laki lebih beresiko yang berumur 20 sampai 50 tahun. Nah, adapun riwayat-riwayat tertentu yang menjadi faktor risiko perikarditis ini seperti mengalami serangan jantung, operasi jantung, mengalami atau cedera kecelakaan dan pernah menjalani radioterapi. Nah, penyakit-penyakit tertentu juga bisa menjadi faktor risiko perikarditis ini seperti gagal jantung, HIV, penyakit kanker, dan TBC. Nah, penggunaan obat-obatan tertentu juga menjadi faktor risiko perikarditis. Nah, bagaimana sih proses penyakitnya? Nah, terjadi proses radang, lalu ada penumpukan cairan pada efusi, terjadi proses fibrotik, lalu daya kontraksi jantung melemah, lalu terjadi kronis dan fibrosis dan klasifikasinya. Nah, yang kedua yaitu penyakit miokarditis. Nah, miokarditis ini yaitu penyakit pada lapisan jantung miokardium. Miokarditis ini merupakan peradangan atau nekrosis pada miokardium yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, jamur, protozoa, penyakit imun, penyakit vaskuler, dan obat-obatan tertentu dengan atau tanpa disertai gejala sistemik. Nah, karena disebabkan oleh virus dan bakteri, terjadi virus yang bisa menyebabkan miokarditis ini seperti poliomyelitis, campak, rubella, HIV, herpes, dengui, dan influenza. Nah, sementara bakteri bisa disebabkan oleh Streptococcus, Corynebacterium diphtheria, Salmonella typhi. Nah, proses terjadinya penyakit miokarditis ini yaitu terjadi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama yang berjalan selama 1 minggu, terjadi invasi langsung ke miokardium. Nah, sementara fase 2 dari beberapa minggu sampai beberapa bulan terjadi proses imunologis ke miokardium. Nah, pada fase 3 ini terjadi kerusakan sel endotel yang mengeluarkan toksin dan merusak miokardiumnya. Nah, patofisiologi dari miokarditis ini ditandai infiltrasi seluler, degenerasi sel, inflamasi kronik yang mempengaruhi respon imun, terus terjadi kerusakan fungsi miosit tanpa sitolisis yang jelas. Lalu terjadi inflamasi berkepanjangan dan terjadi kardiomiopati dilatasi. Nah, manifestasi klinis pada miokarditis ini terbagi menjadi 4, yaitu ada pada akut terjadi nyeri dada, pada fulminan terjadi demam, pada giant cell terjadi HF dan
Aritminya pada kronis aktif terjadi cepat lelah, sesak nafas yang biasa dialami oleh usia tua. Nah, yang tiga ada endokarditis. Endokarditis ini peradangan pada katup dan permukaan endotel jantung yang bersifat endokarditis rematik dan infeksi. Nah, pada endokarditis rematik ini disebabkan oleh demam rematik, di mana penyakit sistemik akibat infeksi Streptococcus. Nah, pada endokarditis infeksi ini disebabkan oleh invasi langsung bakteri atau organisme lain disebabkan oleh deformitas katup. Apa aja sih tanda dan gejala pada penyakit endokarditis ini? Nah, gejala pada umumnya yaitu terjadi demam dan menggigil disertai dengan flu, lalu munculnya suara murmur pada jantung, mudah lelah, nyeri sendi dan otot, berkeringat pada malam hari, lalu sesak nafas, terasa nyeri pada pernafasan, dan disertai pembengkakan pada kaki atau perut. Nah, gejala yang jarang muncul yaitu seperti penurunan berat badan berlebih tanpa sebab, urin mengandung darah, limfa lebih sensitif, dan ada bintik merah di telapak kaki atau tangan, serta bintik kecil berwarna ungu yang atau merah yang berada di kelopak mata putih atau bagian dalam mulut. Nah, tanda dan gejala ini juga bisa dilihat oleh secara fisik. Nah, apa aja sih faktor risiko yang bisa mengakibatkan endokarditis? Nah, di sini ada penggunaan katup jantung buatan, penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya juga bisa mempengaruhi endokarditis, serta penderita penyakit jantung bawaan dan pernah menderita endokarditis, serta kerusakan pada katup jantung. Nah, gimana sih proses terjadinya endokarditis? Nah, terjadi demam rematik, infeksi streptococcus pada grup A, dan lalu terjadi kerusakan jantung akibat respon terhadap streptococcusnya. Lalu terjadi penebalan jantung dan terjadi stenosis jantung yang berakibat gagal jantung. Mungkin itu saja bisa saya jelaskan mengenai penyakit jantung infeksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.